Nah, sekarang kita ke pembahasan selanjutnya, itu mengenai korelasi simple regression. Kalau untuk multiple regression itu nanti, dimana di sini aku ngebahas dulu apa itu analisa korelasi, dimana analisa korelasi ini digunakan untuk mengetahui apa ada tidaknya atau ada tidaknya kuat atau tidaknya hubungan antara variabel independen terhadap dependennya. Itu bisa dilihat dari nanti nilai koefisien korelasinya itu terletak pada angka berapa. Apabila angkanya itu 0 berarti tidak ada hubungan, tapi apabila mendekati 1 itu mendekati 1 sampai 1-nya itu berarti memiliki hubungan yang cukup yang kuat gitu. Nah, bukan berarti kalau misalnya nanti nilainya adalah 0,01 itu dia tidak ada hubungan ya, karena dia 0, karena dia itu masih ada koma-komanya, berarti kan dia masih mencoba untuk mendekati sampai dengan 1, berarti dia masih ada hubungan. Besar kemungkinan adalah itu sangat rendah, bukan besar kemungkinan tapi memang benar sangat rendah. Terus juga selain kuat hubungan, di sini juga korelasi itu menunjukkan adanya suatu arahnya itu positif atau negatif. Nah, apabila nanti kalian ketemu nilainya itu hasilnya adalah negatif, misalnya negatif 0, berapa, itu tidak ada hubungan ya, kayak gitu. Nah, untuk korelasi sendiri itu ada 2 metode, dimana ada Pearson correlation itu untuk data yang skalanya itu interval atau rasio. Kalau Rank Spearman itu digunakan untuk data yang skalanya itu nominal atau ordinal. Nah, analisa terhadap korelasi ini sama seperti yang aku ngomongin, dimana kalau minus itu berarti hubungan antar variabel itu sempurna dan negatif, kalau plus itu hubungannya itu sempurna dan positif. Tapi aku mau mention lagi, kalau negatif itu interpretasinya adalah sama dengan kalau nilainya itu 0, itu tidak terdapat hubungan antar variabel. Tapi beda ya teman-teman, 0 sama 0, berapa itu beda ya. Kalau 0, berapa itu masih mencoba untuk mencapai atau mendekati angka 1 gitu, masih ada hubungan gitu, entah itu kuat, entah itu sangat rendah atau apa, yang penting masih ada menunjukkan hubungan. Nah, selain itu koefisien korelasi negatif itu menunjukkan hubungan antar variabel yang terbaik atau tidak searah. Jadi karena negatif jadi saling menolak, makanya itu dibilang tidak terdapat kontribusi, tidak terdapat hubungan antar variabel. Sedangkan koefisien korelasi yang positif itu menunjukkan hubungan arah variabel yang searah sehingga mereka memiliki hubungan. Terus di sini harus dihafalin juga, dimana 0 itu tidak terdapat hubungan atau negatif tidak terdapat hubungan, 0,01 sampai 0,199 itu sangat rendah, dan seterusnya. Ini harus kalian hafalkan. Nah, di sini ada analisa koefisien determinasi atau adjusted R square. Dimana kalau determinasi ini itu bukan hubungan tapi kontribusi variabel independen yang akan mempengaruhi variabel dependennya. Di sini determinasi itu digunakan menggunakan adjusted R square kayak gitu ya, karena R square ini lebih baik dibanding R square. Kalau di sini dibilang kalau adjusted R square itu nilainya itu nanti bisa naik atau turun. Misalnya adjusted R square-nya nilainya 0,9 sebelumnya, karena ada variabel tambahan atau sampel tambahan, data tambahan, itu dia bisa naik atau turun. Yang tadinya 0,9 bisa jadi 0,8 atau 0, atau bahkan 1 gitu. Nah, sedangkan R square sendiri entah dia mengurangi atau dia menambah data atau sampel, dia itu nilainya itu taunya cuma naik doang, dia nggak tahu nilainya itu turun, padahal belum tahu kontribusinya itu akan mengurangi atau menambah kayak gitu kan. Nah, untuk determinasi sendiri sebelumnya aku mau kasih tahu bahwa korelasi itu nanti nulis artinya itu adalah secara statistik hubungan antara variabel dependennya itu disebutin dependennya apa, dan variabel independen yang disebutin adalah
rendah dan positif, karena di sini nilai R square-nya adalah 0,319, itu di antara 0,2 sampai 0,399 itu adalah rendah. Karena nilainya itu adalah positif, maka itu positif. Tapi nanti kalau nilainya adalah negatif, ya udah berarti tidak terdapat hubungan aja tulisnya. Nah, untuk si EJ R square itu nilainya di sini 0,77. Itu kalau kalau koefisien determinasi itu harus dikali 100 ya. Dan hasilnya berapa? Ada pengurangannya. Di sini pengurangannya ini berfungsi sebagai sisa gitu. Jadi nanti artinya itu secara statistik besarnya variasi variabel dependen yang tulis apa, yang dijelaskan oleh variasi variabel independennya apa adalah sebesar 7,7, sedangkan sisanya sebesar 92,3 yang dijelaskan oleh variasi variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model regresi. Nah, apabila ternyata nanti diketahui Z R square-nya itu adalah negatif 0,03 atau negatif 0,9, maka tulis aja tidak terdapat kontribusi, kayak gitu. Nih, nilai R square-nya adalah 0 dan minus, maka tidak terdapat kontribusi, kayak gitu. Oke, sampai sini aja penjelasan aku. Makasih teman-teman yang udah sempetin waktunya untuk belajar materi ini. Sukses terus, semoga nilai-nilai kuis UTS UASnya memuaskan. Oke, selamat malam.